Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi di mata kuliah Etika Profesi, pertemuan ke-13. Kali ini kita akan membahas etika protokoler, etika bernegara secara umum dan secara islami, dan etika berbisnis secara umum dan secara islami. Etika protokoler ini berasal dari bahasa Yunani ya, yang berarti protokolum, yang mengandung kata protos pertama dan kolo diletakkan. Jadi memang maksudnya mungkin yang pertama yang harus dilakukan dan diletakkan sesuai tempatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, keprotokoleran adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam bernegara, pemerintah, atau masyarakat. Jadi protokol ini menyangkut kaidah atau norma atau aturan yang berlaku baik untuk kegiatan-kegiatan dalam negeri maupun antar negara secara resmi dalam menghadapi acara atau upacara-upacara. Jika di kegiatan kampus seperti yang sering dilakukan, misalkan seperti event-event yang mengundang pimpinan fakultas atau pimpinan universitas, kemudian acara-acara rektorat, kemudian yudisium misalkan, atau kemudian wisuda, yang biasanya di sini ada etika-etika protokoler yang harus dilaksanakan. Hal ini perlu kita bahas juga karena saya rasa kita juga tidak tahu eh, nantinya kalian sebagai mahasiswa ini profesinya nanti di mana, profesinya sebagai apa. Tapi minimal dengan mengetahui etika protokoler dimanapun pekerjaan kalian dan sebagai apa, minimal kalian tahu etika protokoler itu bagaimana dan kalian bisa menempatkan ataupun mengatur protokoler itu bagaimana ketika mempunyai pengetahuan ini. Kemudian prinsip etika protokoler, prinsipnya hanya satu, protokol membuat setiap orang merasa nyaman dan penting. Jadi ketika kita melayani seseorang dengan jabatan tertentu melalui etika protokoler, dia harus merasa nyaman dan penting. Sehingga yang pertama harus memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai konsep pelayanan protokoler. Yang kedua, mampu memberikan pelayanan keprotokolan sesuai dengan pedoman dan kebiasaan organisasi. Saya yakin di setiap organisasi juga memiliki pedoman masing-masing dan kebiasaan, jadi tentu harus menyesuaikan. Etika petugas protokoler ini yang biasanya nanti menyambut tamu atau yang bertugas dalam keprotokoleran. Ada beberapa, yang pertama harus berwibawa, kemudian sopan santun, dijaga, kemudian karakternya luas, kemudian pakaiannya rapi dan menarik saat protokoleran, kemudian memiliki komunikasi yang apik, dan tahu bagaimana harus bertindak dalam case-case tertentu,
biasanya di sini ketika misalkan Pak Rektor ada kunjungan wakil presiden ke kampus, di situ kan pasti yang menyambut harus Pak Rektor dan jajarannya. Nah, di belakangnya Pak Rektor ini sudah ada tim yang siap mengondisikan mengondisikan keprotokoleran ini. Kemudian tata krama menerima tamu juga harus betul-betul dipahami. Selanjutnya ini langsung contoh saja alur penerimaan tamu pimpinan. Langsung saya buat contoh ketika COVID terutama ada 4 alur tahapan. Yang pertama kedatangan tamu di lobi. Ini biasanya satpam atau security membukakan pintu kendaraan tamu dan dipastikan harus memakai masker. Kemudian tamu disambut oleh petugas penyambut, petugas protokol atau ajudan atau sespri atau rektor atau pejabat lain. Kemudian satpam memeriksa suhu tubuh tamu, jika di atas 37,3 derajat, maka tamu tidak diperkenankan bertemu dengan pimpinan. Selanjutnya berjalan menuju lift. Di saat penggunaan lift, satpam yang bertugas di lobi mendampingi petugas penyambut dan tamu menuju lift. Kemudian satpam membukakan lift dan menekan tombol sesuai nomor lantai yang dituju. Di dalam lift cukup maksimal 4 orang, ada satpam, ada petugas protokol tadi. Kemudian ada tamunya dan satu lagi ada asisten dari tamunya itu biasanya. Kemudian tamu diarahkan ke ruang tunggu. Selanjutnya di tahapan ketiga penggunaan ruang tunggu, tamu dipersilahkan mengisi buku tamu. Kemudian apabila pimpinan sudah siap menerima tamu, petugas protokol atau ajudan atau sespri mengarahkan tamu menuju ruang pertemuan. Kemudian tahapan yang keempat, penggunaan ruang tamu, jumlah tamu yang diperkenankan masuk hanya 50% dari kapasitas ruangan. Sesudah duduk, sesudah tamu duduk, pramubakti atau pelayan menyajikan kudapan dan makanan, minuman. Selanjutnya, petugas protokol atau ajudan atau sespri mempersilahkan pimpinan untuk menemui tamu. Jadi dipastikan dulu tamunya masuk ke ruangan, kemudian kudapan dan minuman disajikan, kemudian pimpinan masuk menemui tamu tersebut di ruang tamu. Selanjutnya alur kunjungan kerja. Ini di awal ada koordinasi awal, petugas memastikan bentuk acaranya bagaimana, susunan acaranya seperti apa, peran pimpinan pada acara seperti bagaimana, durasi acaranya. Petugas harus memastikan lokasi acara, indoor atau outdoor, kemudian memastikan jumlah dan unsur peserta, kemudian memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan di tempat acara, bilik, disinfektan, tempat cuci tangan, sanitasi tangan, tisu, ambulan, bahkan kalau perlu ambulan dan tim medis. Kemudian panitia menyiapkan ruang transit dengan maksimal kapasitas 50%. Ini seperti tadi ya di ruang tunggu itu. Kemudian petugas memastikan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pimpinan, ring 1 dan ring 2. Ini biasanya eh, panitia petugas protokoler itu dan pejabat yang terlibat harus sudah melakukan tes kesehatan, minimal rapid test.
Kemudian jika terdapat ketidaksesuaian dengan protokol kesehatan, maka petugas berhak memberikan masukan untuk mempertimbangkan kembali kehadiran pimpinan pada acara tersebut. Selanjutnya, saat kedatangan di tempat acara, yang pertama hanya orang dengan jabatan tertinggi sebagai tuan rumah dan pejabat pendamping yang diizinkan menyambut kehadiran pimpinan. Jadi misalkan rektor, maka bisa didampingi oleh wakil rektor 1 atau wakil rektor 2 atau wakil rektor 3. Itu jika acaranya acara universitas. Jika acara fakultas, maka yang sebagai tuan rumahnya dekan, kemudian penjabat pendampingnya bisa wadik 1 atau wadik 2 atau wadik 3. Kemudian yang selanjutnya petugas mengatur jalur kedatangan pimpinan. Kemudian yang ketiga, petugas membukakan pintu mobil saat pimpinan tiba. Selanjutnya, petugas melakukan cek suhu badan pimpinan. Selanjutnya, petugas mengarahkan pimpinan menuju tempat acara atau ruang tunggu dan menyiapkan lift khusus jika ada. Lift khusus pimpinan hanya boleh digunakan oleh maksimal 3 orang di sini. Kemudian 3 orang ini berarti security, pimpinan, dan pejabat pendampingnya tadi. Kemudian petugas memastikan pimpinan tidak melakukan kontak langsung dengan pihak lain selama acara. Pada acara inti, petugas memastikan dan mengontrol jalannya acara serta memantau pergerakan pimpinan selama acara. Kemudian petugas mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap keamanan dan kenyamanan pimpinan sesuai dengan protokol kesehatan pembatasan fisik. Saat kepulangan, hanya orang yang dengan jabatan tertinggi sebagai tuan rumah dan pejabat pendamping yang diizinkan melepas kepulangan pimpinan. Kemudian selanjutnya petugas mengatur jalur dan mengarahkan pimpinan menuju kendaraan yang sudah disiapkan. Kemudian etika bernegara secara umum, ini biasanya ada 8, tetap sumbernya dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang pertama, melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga, menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam NKRI. Jangan menjadi pemecah belah bangsa. Kemudian yang keempat, mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Yang kelima, akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya yang keenam, tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan program pemerintah. Yang ketujuh, menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif. Yang kedelapan, tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. Etika bernegara secara umum. Sementara etika bernegara dalam Islam ada 2 pendapat. Yang pertama, menurut Hasan al-Banna. Yang pertama, penguasa dalam negara Islam menerima kekuasaan dan wewenang untuk memerintah rakyat, akan tetapi tidak membuat hukum serta sistem yang baru. Kewenangan pemerintah sangat terbatas pada pelaksanaan syariat Islam. Kemudian yang kedua, dalam membangun hubungan kenegaraan umat Islam harus menciptakan suasana yang damai karena Al-Quran memandang nilai leluhur kehidupan. Kemudian yang ketiga, asas atau fondasi pendidikan Islam dalam sumber
pengetahuan manusia, yaitu Al-Quran sebagai fondasi, Sunnah Rasul sebagai penjelas, dan amaliyat sahabat sebagai operasionalisasinya. Kemudian yang kedua, menurut Abu Alam-Maududi, yang pertama, konstitusi negara ideal harus berlandaskan pada konsep tauhid berupa pengesaan Allah dalam kedaulatan hukum tertinggi. Kemudian yang kedua, konsep tauhid serta risalah yang dibawa Nabi dilaksanakan oleh khalifah. Yang ketiga, bentuk khalifah dalam pemerintahan Islam, yaitu teodemokrasi, demokrasi ketuhanan yang dipimpin oleh khalifah, bertanggung jawab pada Allah sebagai penguasa tertinggi dan kepada rakyat sekaligus sebagai khalifah kolektif. Yang keempat, kriteria pemimpin dalam teodemokrasi harus benar-benar memahami agama dan paling unggul kesalehannya. Kemudian yang kelima, pelaksanaan konstitusi negara Islam ideal harus ditopang oleh kesiapan masyarakat melalui pendidikan yang mentransformasikan ajaran agama Islam dalam setiap aspek kehidupan dan membentuk masyarakat yang benar-benar Islami. Untuk selanjutnya, etika berbisnis secara umum. Menurut Sonny Graf, ada 5 prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan pedoman menjalankan praktik bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi, prinsip kemandirian, kemudian prinsip kejujuran, keadilan, prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak, simbiosis mutualisme ya. Kemudian yang kelima, prinsip integritas moral. Etika bisnis dalam Islam, menurut pakar ekonomi dan manajemen syariah, Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, Magister Ekonomi, mengatakan bahwa Nabi Muhammad selalu berpegang teguh pada 4 prinsip dalam bidang perniagaan, antara lain sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Jadi betul-betul harus dapat dipercaya ketika melakukan bisnis dengan orang lain, kemudian juga menepati janji sesuai dengan janji yang telah disampaikan, kemudian fatonah harus memiliki wawasan yang luas, terutama terkait dengan bisnis, kemudian tablik, komunikasi yang luas, komunikasi yang lancar, baik, dan tidak melebih-lebihkan atau tidak mengurangi. Kemudian bisnis yang etika bisnis dalam Islam, bisnis akan memberikan atau memperoleh suatu keberkahan apabila hasil yang diperoleh dari bisnis tersebut diarahkan untuk tujuan yang pertama dikeluarkan zakat, yang kedua untuk kepentingan sodako dalam bentuk sumbangan sosial, kemudian untuk kepentingan wakaf dalam bentuk amal jariah dan kepentingan sosial lainnya. Ini saya rasa sekarang jarang perusahaan yang seperti ini, ya mungkin nomor bisa jadi yang 4 saja kegiatan sosial itu pun dipublikasikan. Alhamdulillah sudah selesai. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.